Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Tadris IPA IAIN Salatiga. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai pewarnaan bakteri. Nah, kelompok 4 terdiri atas Wahyu Kurnia Ningrum nomor NIM 76, Maslahatul Ummah nomor NIM 77, Anugerah Sukma Diawigati nomor NIM 90, dan Umayya Maharani nomor NIM 97. Mohon disimak baik-baik ya video dan materi presentasinya. Nah, pada materi pewarnaan bakteri ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti dari bakteri dan pewarnaan bakteri. Jadi, bakteri itu adalah mikroba uniseluler yang memiliki 3 bentuk dasar, yaitu seperti bola atau kokus, batang bacillus, dan silindris lengkung atau spiral. Nah, ini kita dapat melihat secara ilustrasi dari kokus, bacillus, dan spiral. Kemudian, pewarnaan bakteri itu apa? Pewarnaan bakteri adalah senyawa organik yang terdiri dari gugus kromofor dan gugus auxokrom yang terikat dalam cincin bezema. Seperti itu, guys. Nah, faktor apa saja sih yang diperlukan dalam pewarnaan bakteri? Yaitu satu, fiksasi, guys. Jadi fiksasi ini dapat dilakukan dengan cara fisik atau agensi kimia. Yang kedua yaitu substrat yang berpengaruh, sebab pewarnaan bakteri asam atau basa akan bereaksi dengan konstituen tertentu. Yang ketiga yaitu intensifikasi pewarnaan. Intensifikasi pewarnaan dapat dilakukan dengan mempertinggi kadar pewarna bakteri dan penambahan mortar. Yang keempat, yang terakhir, pelunturan pewarnaan bakteri yang dilakukan untuk mendapatkan kontras yang baik pada bayangan mikroskop. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tentang cara pewarnaan. Ada beberapa cara pewarnaan bakteri yang penting, yaitu pewarnaan negatif, pewarnaan sederhana, pewarnaan gram, pewarnaan asid faz atau pewarnaan Ziehl-Neelsen, dan pewarnaan bagian-bagian sel bakteri. Untuk yang pertama yaitu pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif merupakan cara pewarnaan tidak langsung, karena yang diwarna bakteri adalah latar belakangnya, sedangkan bakterinya sendiri tidak mengalami pewarnaan. Pewarna bakteri yang banyak digunakan dalam pewarnaan negatif ialah niglosin dan tinsina. Pewarnaan negatif menggunakan zat pewarna asam yang memiliki kromogen bermuatan negatif. Karena permukaan sel cenderung bermuatan negatif, maka zat pewarna asam tidak melekat atau masuk ke dinding sel, melainkan membentuk lingkungan latar belakang sel yang terwarnai. Sel-sel bakteri sendiri akan terlihat terang pada bidang yang terwarnai. Karena pewarnaan ini tidak membutuhkan fiksasi panas, maka bentuk dan susunan sel bakteri tidak rusak dan tampak dalam ukuran alami. Bentuk-bentuk bakteri yang sukar teramati, misalnya bentuk spiral, dapat ditampilkan dengan pewarnaan negatif. Bentuk selanjutnya yaitu tujuan, alat bahan, dan cara kerja pada pewarnaan negatif. Tujuannya sendiri yaitu untuk mempelajari cara membuat preparat bakteri dengan latar belakang gelap dan mengamati bentuk serta besar sel bakteri sesungguhnya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama biakan murni, larutan pewarna bakteri, alkohol 70%, objek glass dan cover glass, jarum ose, batang gelas, pipet, dan lampu spiritus. Lalu untuk cara kerjanya, yang pertama, bersihkan objek glass dengan alkohol hingga bebas lemak, kemudian panaskan sekilas di atas nyala api spiritus dan dinginkan. Yang kedua, ambillah suspensi biakan murni dengan ose secara aseptis dan letakkan di atas objek glass. Yang ketiga, ambil larutan tinsina dengan batang gelas atau pipet dan campurkan dengan suspensi bakteri yang ada pada permukaan objek glass hingga merata dan merupakan lapisan yang tipis sekali. Kemudian kering dan anginkan. Yang keempat, amati preparat dengan mikroskop dengan perbesaran kuat dengan minyak imersi.
Sel-sel bakteri akan tampak transparan dengan latar belakang hitam atau gelap. Dan yang terakhir, gambar preparat bakteri dengan latar belakang diarsir. Selanjutnya adalah cara pewarnaan bakteri. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang dilakukan dengan menggunakan satu macam pewarna saja. Sebelum warna disuspensi harus difiltrasi dahulu. Macam pewarna yaitu methyl blue, kristal violet, dan karbon fusin. Selanjutnya adalah tujuan, alat bahan, dan cara kerja. Tujuannya untuk mempelajari pewarnaan batet dengan satu pewarna wan dan mengamati methyl blue dan pengamatan set yang kontras. Alat dan bahannya, biakan murni, larutan pewarna bakteri methyl blue dan alkohol 70%, objek gelas dan penutupnya, jarum ose dan lampu spiritus, dan yang terakhir mikroskop. Cara kerjanya, menyiapkan pewarna bakteri. Larutan pewarna bakteri Lover methyl blue. Larutan A methyl blue 0,3 gram, alkohol 95% 30 ml. Larutan B KOH 0,01% 100 ml. Campurkan larutan A dan B hingga homogen. Pewarnaannya, bersihkan objek gelas dengan alkohol hingga bebas lemak. Panaskan sekilas di atas nyala lampu spiritus. Yang kedua, ambil secara aseptis satu ose suspensi bakteri dan ratakan di atas objek gelas seluas 1 cm. Kemudian, kering anginkan preparat apusa tersebut. Yang ketiga, setelah kering, preparat lalu difiksasi dengan cara memanaskan sekilas di atas nyala api spiritus 6-7 kali dan dinginkan. Yang keempat, teteskan pada apusan larutan pewarna bakteri. Diamkan 1-2 menit, kemudian cuci dengan air mengalir sampai sisa-sisa pewarna bakteri tercuci seluruhnya. Yang kelima, selanjutnya preparat dikering anginkan. Yang keenam, amati di bawah mikroskop dengan pembesaran kuat. Sel-sel bakteri akan tampak berwarna biru dengan latar belakang terang. Yang ketujuh, gambar bentuk bakteri. Oke, materi selanjutnya mengenai pewarnaan gram. Pewarnaan gram mula-mula dikembangkan oleh seorang ahli histologi bernama Christian Gram. Nah, pewarnaan bakteri gram meliputi 4 tingkatan, yaitu yang pertama pemberian pewarnaan bakteri utama, yang kedua pengintensifikasi pewarna bakteri utama, yang ketiga dekolorisasi atau pencucian dengan larutan alkohol, dan yang keempat adalah pemberian pewarna bakteri penutup atau pewarna bakteri lawan dengan larutan safranin yang berwarna merah. Nah, pewarnaan bakteri gram merupakan pewarnaan diferensiasi. Karena apa? Karena pewarna bakteri gram dapat dibedakan atas dua hal, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan antara keduanya apa? Pada bakteri gram positif adalah bakteri yang mengikat pewarna bakteri utama dengan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan dan tidak dapat diwarnai lagi oleh pewarna bakteri lawan. Nah, bakteri gram negatif adalah bakteri yang berkebalikan. Kemampuan mengikat pewarna bakteri utama tidak terlalu kuat sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur dan dapat diwarnai oleh pewarna bakteri lawan. Oleh karenanya, perbedaan sifat bakteri tidak mutlak dan spesifik, tetapi masih bergantung beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah perubahan keasaman. Terjadi apabila pH turun. pH turun menyebabkan bakteri gram positif dapat berubah menjadi gram negatif. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, adanya penyimpanan kars pewarnaan. Misalnya, pencucian yang terlalu lama dapat menyebabkan bakteri gram positif memberikan hasil gram negatif. Yang ketiga, ada faktor medium. Ini berpengaruh karena bakteri gram positif lemah apabila terlalu lama ditumbuhkan dalam medium yang mengandung bahan yang mudah difermentasi dan kemudian akan berubah menjadi gram negatif. Yang keempat, ada umur bakteri. Bakteri gram positif yang terlalu tua akan kehilangan nutrisi sehingga dapat berubah menjadi gram negatif. Yang kelima, ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini berpengaruh karena bakteri gram positif bagian-bagian selnya dihilangkan dengan melarutkan dalam air panas, eter, dan larutan ribonuklease yang dapat berubah menjadi gram negatif.
Selanjutnya ada tujuan, alat dan bahan, serta cara kerja dari pewarnaan gram. Nah, tujuannya sendiri adalah untuk mempelajari cara pewarnaan gram dan mengamati sifat dan bentuk bakteri terhadap pewarnaan gram. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, biakan murni. Karena kita ingin membuat 4 jenis larutan dengan komposisi yang berbeda, larutan gram A adalah larutan pewarna bakteri Euchar kristal violet, gram B larutan modal Lugol iodin, yang ketiga gram C larutan peluntur atau aseton alkohol, dan yang keempat ada gram D larutan pewarna bakteri safranin. Kemudian kita juga butuh alkohol 70%, objek gelas, lampu spiritus, dan juga jarum oase. Kemudian ada pula mikroskop. Cara kerja pewarnaan gram. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan pewarna bakteri. Untuk gram A terdiri atau larutan Euchar kristal violet terdiri atas 2 larutan. Kita buat dulu larutan A, yaitu dengan komposisi kristal violet 2 gram, alkohol 95% 20 ml. Dan larutan B kita buat dengan komposisi amonium oksalat 0,8 gram, aquades 80 ml. Kemudian campurkan larutan A dan B tersebut. Untuk gram B atau larutan modal Lugol iodin kita buat dengan komposisi iodin 1 gram, kalium iodin atau Ki 2 gram, aquades 30 ml. Caranya adalah campurkan iodin dan Ki dalam mortal dan haluskan. Kemudian tambahkan aquades sedikit demi sedikit sampai habis. Nah, aquadesnya sebanyak 30 ml dihabiskan. Kemudian untuk gram C atau larutan pencuci itu komposisinya alkohol 90% dan juga aseton alkoholnya 70 ml, kemudian asetonnya 30 ml. Untuk gram D, larutan pewarna bakteri safranin, komposisinya adalah safranin 0,5 ml, kemudian alkohol 95% sebanyak 100 ml, aquades 100 ml, dan kemudian caranya adalah larutkan safranin dalam alkohol, tambahkan aquades sampai mencapai 100 ml. Kemudian lanjut ke pewarnaannya. Pewarnaannya dilakukan dengan cara yang pertama, membersihkan objek gelas dengan alkohol 70%. Kemudian ambil dengan jarum oase suspensi bakteri ambil dengan jarum oase suspensi bakteri, kemudian diratakan. Dan yang kedua, ada teteskan larutan gram A sebanyak 2-3 tetes pada apusan bakteri, kemudian biarkan selama 1 menit. Yang ketiga, cuci dengan air yang mengalir, kemudian keringkan, anginkan hingga kering atau keringkan dengan kertas isap secara hati-hati. Yang keempat, tetes dengan gram B, biarkan selama 1 menit, cuci dengan air mengalir atau diangin-anginkan hingga kering. Yang kelima, cuci dengan gram C atau larutan peluntur yang sudah kita buat tadi selama 30 detik, cuci dengan air mengalir, angin-anginkan hingga kering. Yang keenam, teteskan larutan gram D atau larutan bakteri penutup, biarkan selama 2 menit, kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan. Yang ketujuh, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran yang kuat. Amati bentuk bakterinya, terus kemudian warna bakterinya, dan lain-lain. Simak dan cermati video praktikum pewarnaan bakteri berikut ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.